Koris tadi bilang sampai 3 tahun berantemnya. Di titik apa Koris sama Cien itu bisa akhirnya memahami? Karena kita saling sayang, tapi satu kondisi tertentu kita jadi berantem gitu loh. Beda umurnya terlalu jauh. Bedanya berapa? Beda 8 tahun. Oh, Jadi beda. pada saat kami menikah, Koris sudah bekerja, saya masih kuliah, masih yang anak-anak. Dunianya kan berbeda banget tuh, Glenn. Masih Ini masalah kuliah? iya. Oh, berarti yang lagi udah married tapi kuliah boleh nih dengerin ini. Iya, boleh. Gimana, Cuma gimana? memang waktu itu kita berkomitmen untuk gak punya anak dulu supaya saya bisa selesai kuliah gitu. Jadi kan dunianya beda banget. Korisnya dunia bekerja, saya dunia kuliah, masih banyak main-mainnya gitu. Jadi kadang-kadang ya saya Sampai sekarang ya? enggak dong, saya kerja. Iya, sama-sama kerja. Terus. Udah sama-sama kerja, udah merasakan dunia kantor juga, jadi kebayang. Ternyata orang kerja tuh nggak bisa setiap saat kita gangguin gitu. Iya. Kalau zaman kuliah kan rasanya kayaknya telepon. Karena di awal-awal kan telepon terus, dikit-dikit telepon, dikit-dikit telepon, lagi meeting, lagi kerja, telepon terus. Kesana tuh kayak nggak percaya banget gitu loh kita kerja. Iya. Nah, Namanya sampai masih 3 anak-anak. tahun tuh ya. Sampai akhirnya kok bisa percaya gimana? Maksudnya dari hati Nah, sampai gimana? akhirnya capek kan ya jadi dulu kita tinggalnya di Bogor, habis married kita melayani di Bekasi. Nah pulang dari Bekasi ke Jauh ya? Bogor jauh. Jauh. Pulang dari kita kalau ribut nggak yang kayak saut-sautan tapi diem-dieman. Oh, dipendem ya. Oh, Iya. kesel kayak gondok jejer. Ada sepanjang perjalanan dari Bekasi ke Bogor kagak ngomong-ngomong, diem-dieman aja. Naik apa kayak kita dulu naik bis. Angkat Waduh. habis tidur aja, udah tidur aja. Jadi kita kayak dekat tapi jauh gitu. Iya. Terus sampai pada satu titik kita sempat ikut ibadah sore. Waktu itu bicaranya mengenai ini komunikasi dan akhirnya kita belajar. tangga. Makanya 3 tahun yang kita lewati masih plus tahun-tahun berikutnya sih. Cuma maksudnya kan udah mulai ngerti. Itu cukup berat, itu yang membuat kita akhirnya bisa, kalau kita bisa berbagi apa yang kita alami dengan adik-adik yang lebih usia pernikahannya lebih muda, kalian bisa shortcut, bisa lebih menikmati keindahan kehidupan tangga. keluarga kan, Iya, rumah tangga jauh lebih baik. Kalau orang kan bilang kalau nikah indahnya rasanya seperti surga. Buat kami 3 tahun pertama itu rasanya seperti neraka. Iya. Berantem mulu. Iya. Untung kita mungkin- udah ini ya. Iya, udah bisa. Makanya itu sih yang aku sama Glenn kadang tuh bersyukur kita bisa ada di YCF ini, kenal dengan apa namanya yang sudah pernikahannya lebih lama. Senior Kita- lah. Iya, kita jadi lebih Senior. tahu gitu. Tua dong ternyata, kita. nah, menghadapi pernikahan tuh kayak gini ya. Iya. Nah, makanya kita mau sebelum kita terlambat dan terlalu lama di usia pernikahan yang baru ini, kita mau benar-benar bangun Benar. itu dengan betul gitu loh. Betul, Jadi betul. sampai nanti mungkin punya anak atau apa, ya kita udah bisa Iya, keluarga yang siap. komunikasinya baik Iya. gitu loh. Memang di saat masih berdua, komunikasi itu emang harus benar-benar Betul. dikuasai, dipelajari dengan baik. Karena komunikasi itu nggak pernah berhenti. Selama kita masih hidup, kita akan terus Betul. berkomunikasi. Ya, karena kalau kita udah punya anak terus kita ribut lihat anak kita kan Betul. itu jadi contoh Iya. yang nggak Tidak bagus baik. ya buat anak-anak. Benar-benar. Dan anak-anak pun pasti merasanya nggak nyaman lihat orang tuanya berantem, karena saya juga ngalamin sendiri kan. Saya ini dari keluarga yang broken home itu nggak nyaman banget anak-anak ketika ada di rumah yang orang tuanya ribut terus gitu. Pasangan harus punya komitmen juga untuk bisa berubah, untuk menjadi lebih baik. Sama-sama berubah ya. Iya, kebetulan kita kan memang broken home, asal dari broken home. Nah, kita berkomitmen supaya rumah tangga kita jauh lebih baik dari orang tua Betul. kita. Jadi Makanya bukan kita hanya belajar. salah satunya ya, bukan hanya suami doang. bukan Yang hanya- berubah, iya, bukan jadi- hanya istri doang ya. Jadi gini, waktu dari zaman kita pacaran, namanya saya umurnya beda 8 tahun, Koris kan pasti lebih dewasa ya. Koris ngajarin gini, kalau istilahnya kita nih berdua di posisi yang beda. Misal Koris di atas, saya di bawah. Koris harus turun, saya harus naik, sampai kita ketemu di tengah gitu. Jadi memang nggak bisa cuma Koris terus yang turun, yang berkorban gitu. Harus saya juga harus Saling tetap menyesuaikan berkorban. supaya ketemu Jadi di ketemu tengah. di tengah. jadi- Karena kalau kita masih berbeda, nggak akan pernah nyambung. Oh, berarti Nggak akan pernah nyambung. konsep dan bisa satu visi ya berarti ya. Iya, betul, balance betul, jadinya. balance. Keren. Mulai memahami satu dengan yang lain. Kalau yang merasa dirinya tahu banyak ya merendah. Kalau yang belum tahu belajar. Sehingga pada saat titik ketemu, nah ini Betul. komunikasi Nah, udah ini- seperti aliran listrik yang sudah Pas gitu. Nah itu baru tuh indahnya surganya keluarga ketika Keluarga, komunikasi betul. itu udah ketemu. Bayangin Itu. deh, jadi hanya hal sesimpel Komunikasi. komunikasi. Iya. dampaknya Dampaknya tuh lebih luas ya. banget.
Oke, kita kan istilahnya tadi baru bahas tentang permasalahan apa, dulu Cieni sama Oris pernah ngerasain apa, kita juga pernah ngerasain apa. Nah, kemarin kita kepikiran tentang ini. Ternyata di dalam komunikasi itu ada dari segi nada, ya kan? Oh iya, betul. Dari segi nada, terus dari segi ekspresi, terus dari first impression 5 menit pertama. Nah, menit iya, pertama itu penting itu banget penting tuh. banget. Itu mau kita bahas sekarang tuh nanti aja ya. Gimana? Iya. Mau denger apa enggak? Kayaknya sekarang aja, karena udah tanggung nih. Oh, sekarang kan, aja. kan lagi komunikasi, Iya, jadi kita iya, selesain. iya. Jadi kita bakal kasih beberapa kunci lah yang kita bisa kasih ini. Yang penting situ Glenn, 5 menit pertama itu. Oh, berarti Cieni dapatnya itu ya? 5 Iya, menit pertama. betul. Kenapa tuh? Kok bisa? Karena gini, ya kalau apalagi ini banyak pasangan muda kan dua-duanya bisa bekerja kan. Ketemu kan di kantor dengan kondisi yang kita nggak tahu. Betul. Suami kita kenapa, istri kita apa yang dialami di kantor, apakah di hari ini enjoy atau di hari ini bete, kan kita nggak tahu gitu. Betul. Seringkali juga kita nggak sadar bahwa permasalahan itu ke dalam keluarga kita, ke dalam rumah tangga Kebawa kita, ya, gitu, kebawa. Iya, kebawa, emosinya gitu. kan pas pulang. Jadi ya memang 5 menit pertama itu pada saat kita ketemu ataupun di pagi hari ketika bangun tidur kan kita nggak tahu malamnya mimpi apa yang bikin emosi atau apa gitu kan. Itu penting sih untuk Contohnya Ci yang harus kita lakukan tuh. misalnya Glenn yang kemarin yang ngasih contoh kan Iya. kan Glenn yang sharing. Kalau pagi hari pegang tangan istri, peluk istrinya, bilang I love you, Love you, selamat nanti pagi. selamat pagi, cium kening istrinya, itu akan membuat istri sepanjang hari berbunga-bunga. Jadi moodnya tuh udah langsung bagus hari Iya. itu. Kerja lebih semangat. Lebih semangat. Tapi guys, gue mau pengakuan habis gue sharing kemarin itu, sebenarnya yang paling sering ngelakuin tuh Gaby. Oh. Paling sering ngelakuin tuh Gaby kayak, halo saya, dia langsung hai baby, langsung kayak cium-cium pipi gue. Dan itu sebagai suami kayak, walaupun kita kan namanya baru bangun kan kayak, iya apaan sih gitu. Gitu. Ya, sebenarnya sih gitu, cuman ya Tapi daripada kita nggak digituin, ya mendingan digituin dong, Iya, mendingan bersyukur, mendingan saling bersyukur, sayang. betul Iya. bersyukur. Terus yang Terus kedua apa lagi? itu pulang kerja, jangan bawa emosi ke rumah. Betul. Maksudnya lebih baik pada saat 5 menit pertama ketemu dengan suami atau Ucapkan dengan istri hal yang kita, baik. ucapkan hal-hal yang baik. Kalau 5 Positif. menit itu sudah terlewat, hubungan sudah Iya. terjalin bagus. Nah setelah itu baru dia curhat, boleh dilanjutin. Betul. Tapi yang penting itu seperti yang kita bahas. Yang penting kan suami perut kenyang dulu. Iya. Harus. Kasih Baru makan abis itu dulu. kasih makan dulu. Iya. Ada ngomongin apa gitu kan. Iya. Tadi aku gini. Jadi udah siap gitu ya dia. Iya. Nah di situ bisa kita ini masukin ini elemen nada. Nada itu juga berpengaruh loh. Kalau bagi gue tuh nada itu ya, kita harus ngomong tuh jangan nada tinggi terus jangan. Nanti kita jadi kita kayak mengintimidasi. Contohnya Iya, apa sama. sih nada tinggi tuh kayak gimana? Contoh nada tinggi tuh gini, misalkan nih, kan udah ada, biasanya kan suami istri kan udah punya job-job masing-masing di rumah tangga. Kadang-kadang kan suka lupa. Contohnya gue suka lupa untuk membuang sampah. Nah itu kan kalau misalkan istri gue bilangnya gini, sampah dong, buang gitu. Kan Buang kesannya kayak kayak, gitu. nah buang, nah dia tuh kayak gitu tuh, buang kayak gitu. Uang kayak Pernah. Nah, nggak cuman- setiap hari. Kalau misalkan dirubah nada jadi, sayang sampahnya, Pengakuan dosa. sayang sampahnya jangan lupa dibuang. Lah kita kan dengernya juga, oh siap langsung kita lakuin. mantap Siap, banget. siap Tuh, Iya. jadi istri juga kalau ini minta Menyampaikan tolong sama suami, sesuatu, jangan ah. dengan nada tinggi. Woi minta tolong dong tuh urus anak lu misalnya kayak gitu kan Iya. kayaknya kok gitu banget ya. Ini suami atau ini pesuruh iya, kita gitu. pesuruh Iya, gitu iya. kan. Harusnya Pak tolongin dong, ini anak kita. Tolong ditidurin, itu kan lebih enak dengarnya. Berarti menggunakan kata tolong dan Maaf. Maaf. Dan terima Juga, kasih. Terima kasih. Iya. betul. 3 kata itu sih penting. Iya. jangan henti-hentinya ya untuk ngomong kayak gitu. Jadi Iya, 5 menit iya. pertama membangun hubungan yang baik, terus minta kata apa? Nada. Dengan kata tolong, maaf dan juga ada juga Terima kata kasih. Terima kasih. Iya. Itu pasti bakal komunikasinya bakal Iya, mantap lah benar pokoknya. Banget. Nah mungkin itu yang kita bisa sharing ke kalian tentang komunikasi ya. Iya. Dan selain kita bikin podcast dan video kayak gini, kita tuh ada kumpul-kumpulnya ya. Iya. Kumpul-kumpulnya tuh setiap kapan coba? Ya, jadi kita 1 bulan sekali, biasanya kita di minggu ketiga, hari Sabtu jam 6 sore, kita ada fellowship. Betul. Nah, fellowship yang dihadiri oleh pasangan-pasangan muda. Iya. Nah, di situ kita bahas-bahas beberapa topik atau satu topik, terus kemudian kita diskusi. Tuh, jadi nggak menutup buat gereja ini doang ya, tapi seluruh Iya, gereja. buat rekan-rekan yang butuh
teman, butuh sharing, jangan sungkan untuk datang dan menghubungi kami. Dan sebenarnya juga nggak pasangan muda aja ya, karena ada beberapa teman kita juga yang pernikahannya udah 19 tahun, udah 20 tahun, Datang. tetap hadir karena mereka merasa perlu untuk Iya. ya karena kita aja 20 tahun juga masih Iya, belajar kita banyak. masih banyak belajar. Kita aja masih ternyata kita belajar dari Glenn sama Iya. Gaby bagaimana 5 menit pertama itu ternyata penting gitu. Dan kita pasangan muda belajar dari yang senior, pasti ada yang bisa kita ambil. Ya sama-sama belajar. Jadi intinya yang couple fellowship ini ya sama-sama belajar. Atau mungkin yang belum menikah nih, baru mau menikah, itu juga bisa datang juga ya, karena ada Ya, teman kita belajar, juga yang ya. mereka jadi belajar, oh ternyata ntar di pernikahan kita seperti itu. gitu. Udah siap lah, Udah siap jadi menghadapi pernikahan. Nah selain itu guys, kita kan akan membahas beberapa topik nih. Nah mungkin di antara kalian ada yang mau tanya Oh iya, tentang boleh, sesuatu dan itu mungkin kita bisa jawab atau mungkin Iya. teman-teman kita yang lain Iya, bisa nanti jawab. kita Bantu tanyain ya. ya. Iya. Itu jangan sungkan-sungkan buat email kita, nanti kita kasih tahu email kita di bawah atau nanti di Spotify, nanti di sesi selanjutnya kita kasih tahu emailnya apa. Terus untuk sekarang ini segitu aja guys ya. Iya. Dan terus pantengin kita di channel ini dan di Spotify nanti. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye. Bye.